Pak, saya mau tanya Pak, ini tentang RJ. RJ ini sebetulnya sesuatu yang memang masih baru Pak ya. Nah, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang RJ. Itu sebetulnya RJ itu untuk masyarakat itu apa gitu Pak? Manfaatnya dari RJ untuk masyarakat pencari keadilan itu Pak? RJ itu restoratif justice ya, artinya kan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Jadi kalau selama ini kita mengenalnya kan ketika ada suatu tindak pidana maka diproses secara hukum hingga diputus pemidanaan. Kurang lebih kan begitu. Tetapi dengan adanya restoratif justice ini orientasi hukum pidana menjadi berubah. Kalau selama ini orientasi hukum pidana hanya kepada pelaku dan perbuatan, istilahnya dader strafrecht, pelaku dan perbuatan. Ternyata dengan adanya restoratif justice maka kita juga harus memperhatikan korban, ya victim, ya. Jadi dader victim. Ya, korban itu dilibatkan dalam proses pidana. Pelibatan korban ini tentu saja supaya bisa mengembalikan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Caranya bagaimana? Ada musyawarah, ada mufakat, mungkin ada negosiasi, ada mediasi, mungkin di situ dibarengi dengan pemberian ganti rugi dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin ada pemaafan dari korban. Nah, kalau sudah ada pemaafan kan hukum pidana sendiri tujuan dari pemidanaan itu kan salah satunya adalah mengembalikan menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau konfliknya saja antara korban dan pelaku sudah selesai, ngapain lagi ada pemidanaan? Nah, kurang lebih begitu. Intinya itu aja sih. Nah, apakah Pak semua perkara-perkara pidana itu bisa di-RJ-kan Pak semua Pak? Karena kan perkara pidana itu ada berbagai macam cara Pak, itu Pak. Ya, pertama kalau kita mendasarkan pada aturan atau regulasi atau sifatnya yang positivistik, aturannya bagaimana? Aturannya pertama-tama kalau dalam undang-undang barangkali restoratif justice itu hanya ada dalam perkara anak yaitu didasarkan pada undang-undang sistem peradilan anak itu ada diversi. Diversi ini kan musyawarah sebenarnya kan. Anak yang diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun didiversikan. Tapi kemudian juga apakah hanya itu saja? Itu yang regulasi dari legislatif ya, undang-undang. Tapi juga Mahkamah Agung juga mempunyai regulasi-regulasi berkaitan dengan restoratif justice, misalnya untuk perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Bagaimana pengadilan memperlakukan perempuan berhadapan dengan hukum? Ini kan ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung barangkali nomor 3 tahun 2017. Kemudian juga ada tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ini adalah misalnya adalah perkara-perkara yang pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta. Itu dilimpahkannya bukan pencurian biasa tapi pencurian ringan. Akhirnya jadi tindak pidana ringan didasarkan mungkin Perma tahun nomor 2 tahun 2012. Kemudian juga perkara narkotika, perkara-perkara narkotika pasal 127 misalnya ya mengenai pengguna itu kan bisa dilakukan rehabilitasi dan ini ditegaskan dalam SK Dirjen Badilum nomor 1691. Kurang lebih ada 4 perkara yang bisa direstoratif justice dan kita harus melaporkan perkara-perkara yang restoratif justice itu kepada pengadilan tinggi 1 bulan sekali. Nah, kurang lebih itu. Ya teorinya itu, tapi pada prinsipnya kalau secara umum restoratif justice itu bisa untuk semua perkara ya. Oh gitu. Segala hal sebenarnya bisa. Ini konsep tapi ya konsep teori ya semuanya bisa. Termasuk korupsi Pak ya? Ya kemarin ada yang berpendapat seorang pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi katanya bisa, tetapi itu kan menjadi polemik juga. Ya, tapi intinya secara teori bisa ya. Cuma kita kan mendasarkan pada sisi aturannya. Aturannya bisa apa tidak? Ya kan, bahkan kalau dalam hukum Islam kan diat ya, pembunuhan aja diat. Nah, itu kan ada yang tahu diat. Kurang lebih begitu. Tapi intinya bagaimana mengembalikan lah ya, ada mengembalikan, memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Kita berpegang pada aturannya yaitu tadi ya ada 4 perkara ya. Kalau hakim sih di persidangan bisa ya menerapkannya itu independensi hakim karena ada beberapa presiden ketika suatu perkara di luar perkara yang 4 itu misalnya damai kemudian ada diputus hakim putusannya seperti apa
Tapi itu nanti untuk kita jelaskan lebih lanjut. Iya. Ya. Oke, kurang lebih gitu. Ada lagi? Pak Nanang. Pak, ini terkait dengan masalah tadi kan saya menyimak bahwa restorasi justice itu adalah untuk merubah tatanan hukum itu yang misalkan sanksi daripada itu adalah memberikan efek jerah kepada pelakunya kan. Nah terus kemudian juga memberikan kepada membuat efek jerah kepada pelaku dan memberikan kepuasan terhadap korban. Nah terkait dengan ada salah satunya perkara sekarang ini tentang pencabulan Pak. Nah pencabulan ini kadang-kadang di kalangan para remaja yang usianya sudah di atas dewasa itu mereka sering melakukan hubungan intim. Nah sampai terjadi ya ada pelaporan dari pihak keluarga. Sementara dari pihak korban sendiri si perempuan itu merasa bahwa dia itu kan melakukannya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pemaksaan. Bagaimana dengan perkara seperti itu Pak? Ya, restoratif justice ini memulihkan keadaan seperti sebelum tindak pidana. Ya. Tetapi kita di hukum pidana kita kan istilahnya adalah legalistik, ya. Ada asas legalitas. Semua perkara yang diancam dengan pidana maka diproses sampai dengan pidana. Perkara itu suka sama suka, tapi karena itu barangkali perkara anak ya. Ada salah satu pihaknya misalnya perempuannya belum 18 tahun, makanya menjadi perkara mungkin pencabulan ya. Nah, restoratif justice-nya bagaimana? Mereka suka sama suka. Ya tentu saja restoratif justice-nya yang bisa dilakukan hakim ketika mereka sudah suka sama suka atau mungkin sudah damai atau luka seperti sebelum tindak pidana ini sudah luka karena tindak pidana sudah hilang, itu hakim bisa mempertimbangannya dalam putusan dengan memberikan keringanan. Itu restoratif justice-nya. Ada beberapa presiden putusan Mahkamah Agung misalnya ketika sudah suka sama suka, walaupun ada ancaman minimalnya ya, bahkan karena sudah menikah ternyata dipidana di bawah ancaman minimal. Itu ada beberapa presidennya. Itu juga salah satu bentuk restoratif justice sebenarnya. Cuma itu memang di luar perkara yang tadi ya, di luar tindak pidana ringan, perempuan berhadapan dengan hukum, apalagi tadi narkotika, kemudian anak, di luar itu ya, di luar yang dimaksud itu. Tapi itu juga salah satu bentuk. Ya, bisa juga itu Pak ya. Dan perlu diingat juga tujuan pemidanan itu kalau sekarang itu bukan memberikan efek jerah sebenarnya, tapi rehabilitasi, memberikan pembinaan kepada terdakwa, gitu kan. Kalau sekarang lebih-lebih lagi kan, memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana. Makanya kalau kita bicara begini, tujuan keadilan itu apa sih? Bukan tujuan keadilan, tujuan hukum. Satu adalah kepastian hukum, kan begitu kan? Dua, kemanfaatan. Kemudian ketiga, keadilan. Ini kan kalau teori kan, Gustav Radbruch kalau nggak salah. 3 hal itu. Tetapi sekarang kan ada lagi tujuan dari hukum. Tapi ini wacana ya. Perdamaian, damai. Kalau ada damai kan selesai. Itulah tujuan hukum yang tertinggi kan damai. Ada tidak ada masalah lagi. Keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Ini sering terjadi juga Pak di kalangan muda sekarang itu kan. Padahal mereka sudah cukup umur dan sudah dinyatakan dewasa dengan usia yang sudah di atas 18 tahun, dan bahkan sampai 20 tahun. Pernah kejadian bahwa mereka itu melakukan hubungan sampai ya di luar nikah, terus kemudian dari pihak orang tuanya tetap mengajukan menuntut terhadap dari pihak si pelakunya itu, sementara dari pihak korbannya sendiri mereka itu tidak mau ini disampaikan jadikan perkara. Nah itu kan kalau misalkan dari sisi hukumnya kan umur sudah memenuhi syarat, usia si korbannya itu udah 19 tahun gitu Pak. Ya itu barangkali pakai pasal perempuan yang belum pantas dikawin 21 tahun ya. Nah, makanya tetap dipidanakan, ada pakai KUHP itu ya. Ya nanti di situ kan akan dibilang pertama masalah usianya, mungkin di situ ada membujuknya dan lain sebagainya. Ya kita kan pengadilan mengikuti proses yang sudah dijalankan dari penyidikan ya, walaupun tentu saja kita bisa memutuskan kita independen, kita bisa memutuskan menilai pekerjaan yang ada dari penyidikan dan penuntutan itu. Tidak semua perkara yang di pengadilan itu harus dijatuhi pidana ya. Bisa saja bebas, bisa saja lepas ya. Dan itu sah-sah saja. Menghukum atau tidak menghukum itu sama baiknya. Yang penting legal reasoningnya. Legal reasoningnya hakim tentu saja
berdasarkan pembuktiannya. Saya kira kurang lebih begitu. Ini Pak, satu lagi Pak saya. Ini kan RJ itu kan tidak hanya di peradilan saja Pak. Ya. Ada penegak hukum lain. Nah, apakah itu bisa diterapkan di penegak hukum lain seperti di kepolisian atau di penuntut umum? Sekarang restoratif justice yang nyata-nyata merupakan produk legislasi itu kan hanya perkara anak, ya. Tetapi restoratif justice ternyata menjadi perkembangan hukum yang baru yang sekarang banyak menjadi tren, sehingga muncullah aturan-aturan sektoral. Aturan sektoralnya apa? Kalau di penyidikan, penyidik ini kan bisa dia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Selama ini penghentian penyidikan didasarkan pada diskresi, ya, kebijakan gampangannya. Tetapi sekarang sudah muncul peraturan Kapolri, yaitu mengenai penghentian penyidikan berdasarkan adanya restoratif justice. Jadi bisa setelah misalnya ada perdamaian, ada pemulihan dan lain sebagainya, perkara dihentikan. Begitu juga di penuntutan. Jaksa sekarang punya dasar yaitu peraturan Jaksa Agung. Dia bisa menghentikan penuntutan apabila kriteria-kriteria restoratif justice ini dipenuhi. Jadi perkara nggak dilimpahkan lagi di pengadilan. Dan ini sekarang sudah banyak sekali. Kepolisian mungkin sudah ribuan perkara di restoratif justice. Kejaksaan juga saya lihat sudah mulai banyak. Saya lupa data terakhir, tapi saya kira mungkin sudah beratus-ratus perkara yang dihentikan penuntutannya. Saya kira itu. Jadi bukan cuma di pengadilan ya. Pengadilan restoratif justice-nya ada, ya. Tapi karena ini berkaitan dengan independensi, saya tidak ingin mempengaruhi hakim ya. Makanya tidak saya sebutkan di sini. Karena saya punya beberapa presiden putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan restoratif justice. Tapi mungkin nanti itu diskusi sesi yang lain. Bisa saya sebutkan. Jadi perkara yang berkaitan dengan restorasi justice itu Pak, tidak semua perkara harus masuk ke pengadilan Pak ya. Bisa diselesaikan di pihak kepolisian kalau memang misalkan itu tadi ada kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban, seperti itu Pak ya. Iya. Iya, sekarang semuanya tidak semua perkara bisa harus dilimpahkan di pengadilan ya, walaupun ada asas legalistik tadi ya. Mestinya kan setiap tindak pidana itu, setiap perbuatan yang melanggar pidana kan diajukan di pengadilan. Tapi kan nyatanya tidak. Bahkan sebelum adanya restoratif justice, nyatanya kan sering penyidikan dihentikan dengan alasan diskresi. Ya, kan begitu kurang lebih. Sekarang ada dasarnya, ada peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai penghentian penyidikan karena adanya restoratif justice. Kurang lebih gitu. Jadi restorasi itu berlaku secara umum Pak ya, bukan hanya untuk pengadilan saja Pak ya? Secara umum. Secara umum. Instansi terkait dengan kepolisian. Ya ini perdebatannya tinggal saja kan. Kalau di penyidikan dia bisa menghentikan perkara. Di penuntutan dia bisa menghentikan penuntutan. Kalau perkara anak, karena dasarnya jelas ya, undang-undang ya, ketika diversi berhasil, perkara dihentikan, betul nggak? Betul. Nah, kemarin kan ada begitu kan, perkara dihentikan. Sekarang kalau perkara lain, di luar perkara anak, di pengadilan ini, perkaranya misalnya damai, apakah hakim bisa menghentikan? Tidak. Tapi nggak akan saya jawab ya. Ya itu Pak, itu Pak. Itu nggak akan saya jawab kalau itu. Ini pertanyaan Pak, ini wajib berkembang seperti itu. Iya. Itu seperti pencurian aja Pak. Saya kemarin nih juga ada salah satu korban kehilangan motor. Nah, yang mencuri itu kebetulan anak buahnya. Dia sudah melakukan perdamaian dan sudah dianggap dan diikhlaskan gitu kan. Tetapi kan perkara tetap berjalan. Karena kan itulah kepastiannya bahwa itu perkara selesai di pengadilan. Iya, saya sebenarnya bisa menjawab bahkan presiden yang sampai putusan Mahkamah Agung mengenai perkara yang damai. Tapi karena belum lazim, saya tidak sebutkan Pak ya. Iya, betul. Gitu. Segera udah cukup dulu, panjang sekali ya. Terima kasih, Pak. Nah, makasih ya. Nah, ini diskusinya panjang, saya masuk ke